wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jemaah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tenangnya sholawat sucinya salam semoga tercurahkan tanpa pernah padam kepada rahmat terbuka alam pemuhasabah dari yang awal pahlawan revolusi Islam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelumnya persilakan nama saya Natasha Uda sebagai MC dan ini teman saya sebagai doa dan yang satu lagi Ibu Tani sebagai penceramah. Yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Yasin, yang saya hormati Ibu Nabi Salim, dan yang saya hormati Ibu Pembini. Kami dari Madrasah Aliyah sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua telah mengizinkan kami tampil di sini. Dan kami di sini bukan hanya mengguru ibu, tapi kami di sini hanya untuk memenuhi syarat kelulusan kami. Jika nanti ada kesalahan kata maupun tentang aku, baik dari saya pribadi maupun dari teman-teman saya selaku MC meminta maaf. Baiklah, tidak memperpanjang bicara lagi, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan surah Yasin beserta doa. Ketiga, penyampaian ceramah beserta doa. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang kedua, yang mempelajari surah Yasin beserta doa. Ayat 6 serta surah Al-An'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat, karunia, taufik, hidayah, kesehatan, umur panjang, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi bermuka dalam acara yaitu Yasinan bersama. Salam berikan salam, semoga kita bisa kita mengucapkan salam Allah Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun akhirat kelak, dan mudah-mudahan di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, atas nama saya penuntut bimbing, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir pada hari ini untuk mendengarkan anak-anak kita belajar untuk ke depan, belajar untuk nanti mudah-mudahan apalagi yang laki-laki ini setidaknya lepas dari ayah dia berani untuk tampil untuk khutbah ya setidaknya. Jadi dengan belajar di sini memberanikan diri, mudah-mudahan nanti mentalnya sudah terbiasa sehingga kalau seandainya diberikan untuk khutbah di kampungnya masing-masing mereka sudah dari tampil. Itu aja yang pertama, makanya melatih mental anak. Yang kedua memang itu salat dulu saja. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim alladzi yahdi ila kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta yuwafi ni'amahu biwajika madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa masaa'ibina wal jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa afiatan fil ilmi wa afiatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa najatan minan nar wa anfa'in al-hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Maka kita lanjutkan acara yang kita yakni penceritakan yang disampaikan oleh teman kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa safiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul azim amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Jemaah Yasin, yang saya hormati guru pembimbing saya Bapak Nanang Husin SPDI, dan yang saya hormati para anggota Ibu Jemaah Yasin sekalian. Dalam tausiah saya kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara agar kuat saat diuji. Pasti kita semua sudah pernah menghadapi ujian, sudah pernah bertemu dengan ujian, baik berupa ujian yang ringan maupun ujian yang berat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua karena telah mengizinkan kami untuk bertausiah di kampung Panitua Pembelajar ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Yasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri kehidupan dunia itu adalah adanya ujian. Selama kita hidup, maka selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam kehidupan kita itu hanya ada dua. Perhatikan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 35 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan namanya kematian. Selama dia hidup, maka Allah akan menguji mereka semua dengan bisyari, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, Allah hadirkan sesuatu yang baik, sebagai apa? Sebagai fitnah, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Wa ilaina turja'un, dan ketahuilah hanya kepada kamilah kata Allah engkau akan dikembalikan. Ujung kehidupan kita, ibu-ibu jemaah Yasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kematian kita. Tapi sebelum kita berjumpa dengan namanya kematian, maka kita akan hidup di kehidupan dunia ini dengan dinamika ujian-ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan ujian kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesedihan, itulah yang akan digulirkan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Nikmat dan musibah, sehat, sakit, lapang, sempit, kaya, miskin atau cukup, ada saat kita mendapatkan, ada saat kita kehilangan. Ada saat bisnis usaha kita untung, tapi ada saat bisnis usaha kita rugi. Ada saat kita tertawa, tapi ada saat kita menangis. Ada saat kita dihormati, dimuliakan, dihargai, tapi ada saat kita akan dihina, dicaci maki, dibully, dan segala macamnya. Itulah dinamika dalam kehidupan kita yang kalau kita maknai itu adalah ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka pesannya sederhana sekali. Siapapun di antara ibu-ibu sekalian yang hari ini sedang dianugerahkan dengan kebahagiaan, dengan kebaikan, jangan sombong dengan keadaan itu. Barangkali besok lusa kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga membuat kita merasa terluka dengan keadaan itu. Hari ini yang diberikan harta dunia, diberikan pangkat jabatan, diberikan sesuatu yang mewah, megah, ada segala macam dalam kehidupan. Jangan sombong,
barangkali besok lusa kita akan kehilangan segalanya. Begitupun seterusnya. Siapapun di antara kita yang hari ini sedang disapa dengan kesedihan, dengan sakit, dengan kerugian, dengan sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, maka jangan putus asa, jangan frustasi. Karena pertolongan Allah itu luas. Ingat ya, Allah senantiasa bersama dengan kita, dan kita masih mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya untuk senantiasa menjalani kehidupan kita walaupun dengan kondisi sedih, terluka, sakit, dan segala macamnya. Kita masih mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini, kata baginda Nabi dalam satu hadisnya. Ajaban li amril mu'minin. Sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu la khair. Sesungguhnya perkara yang datang bagi orang beriman itu semuanya baik. Jadi bagi orang beriman itu semuanya baik. Tidak ada satupun yang mendapatkan kebaikan itu kecuali orang beriman. Lalu bagaimana keadaan orang beriman itu? Inna asobathu sara'u syakara. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur, fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dara'u sabar. Jika dia mendapatkan kemadaratan, kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar, fakana khairullah, karena itu baik baginya. Itulah sikap orang beriman yang mengagumkan dalam kehidupan. Maka hari ini kita semua sedang berada dalam kehidupan yang penuh dengan ujian. Baik berupa ujian yang membahagiakan, baik berupa ujian yang menyedihkan. Maka apa sikap terbaik kita agar kemudian kita kuat saat ujian itu? Maka jangan lupa menghadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Saat kita dititipi dengan sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, membahagiakan, ketahuilah itu bukan serta-merta ikhtiar kita. Tapi di balik itu semua ada campur tangan kekuatan Allah yang begitu besar kepada kita. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya karir, yang punya harta meningkat, ingat Anda hanya dititipkan saja oleh Allah. Kalau Allah mau mencabutnya, bisa, boleh, kapanpun, dengan cara apapun, terserah Allah. Maka mulai katakan hari ini, jika ada yang diberikan sesuatu terbaik dalam kehidupan, jangan menganggap ini gara-gara saya, ini gara-gara aku, ini karena usahaku. Jangan, tapi katakan hadza min fadli rabbi, ini semua datang dari keutamaan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kami tak punya daya, kami tak punya kekuatan, kami tak punya kemampuan, kecuali yang menitipkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ibu-ibu jamaah Wilayah Yasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu dihormati, dimuliakan, dihargai satu alasan, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Jika seandainya dosa, aib, maksiat, kesalahan dibuka oleh Allah, apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Begitupun seterusnya. Ibu-ibu yang hari ini sedang diuji dengan kesulitan, maka tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat memohon, meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kadang kita itu merasa ketika mendapatkan kesulitan dibanding saat mendapatkan kebahagiaan. Saat dikasih sesuatu yang membahagiakan, seolah kita tidak diuji, padahal kita sedang diuji. Selama dengan kebahagiaan itu, dengan kesenangan itu, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Hadi nikmat, itu nikmat. Tapi jika sebaliknya, hati-hati, itu adalah istidraj. Jadi, kalau dengan pangkat, jabatan, posisi, karir, harta, kesehatan, semua yang membahagiakan tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, hati-hati, khawatirnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Satu kondisi yang memang menenggelamkan kita, menjerumuskan kita, malah bukan mendapatkan kebaikan, tapi malah mendapatkan keburukan. Maka oleh karena itu, teruslah mendekat taat kepada Allah ketika kita diberikan kebahagiaan. Tapi juga kadang kita merasa sulit, kadang merasa sedih ketika mendapatkan kesulitan, bahkan kita frustasi, stres dibuatnya. Maka bagaimana caranya, sikapnya agar kita kuat dengan ujian kesulitan itu? Caranya adalah berusaha untuk belajar husnuzan kepada Allah dengan segala ketentuan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakini bahwa apa yang Allah hadirkan itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216 berikut.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ibu-ibu jangan pernah memandang sesuatu dalam kehidupan kita ini berdasarkan logika kita saja, berdasarkan pandangan manusia saja yang barangkali kita terbatas pandangannya. Tapi selalulah meyakini bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitupun kita harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani setiap manusia itu kecuali Allah tahu manusia itu mampu menerima beban itu. Allah sudah mengukur mana kemampuan kita untuk menanggung setiap kegiatan itu. Dan percayalah juga bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bagi orang beriman, saat dia ditimpa dengan musibah, ujian, cobaan, kesulitan, maka dia akan setuju dengan kejadian itu. Barangkali itulah cara Allah untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Cara Allah untuk meningkatkan dia naik kelas dalam hidupnya asal sikap yang dia lihat benar. Ikhtiar sebagai manusia jalan terus, tapi ingat, semua yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah dedikasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah, jika kita diberikan skenario hidup apapun itu, baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, selama skenario hidup membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu kebaikan. Jika ada yang lain ibu sekalian yang sedang sulit hidupnya, yang mungkin ada yang di PHK, dirumahkan, omset bisnisnya berkurang dan segala macamnya, ada yang dikasih penyakit dan segala macamnya. Mohon maaf jika dengan keadaan sulit itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita sujudnya lebih panjang, membuat kita sholatnya lebih khusyuk, membuat kita doanya lebih baik, membuat kita amal sholatnya lebih banyak, membuat kita amal baiknya lebih baik. Dalam kondisi sulit itu, maka percayalah, di situ ada nikmat yang paling berharga yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam doa bisa menangis, kalau dalam sholat bisa lebih khusyuk, kalau dalam kondisi ini bisa membuat baca Quran kita lebih banyak, lebih panjang, lebih sering. Itu keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan yang limpah tapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, percayalah, badai pasti berlalu, percayalah, hujan pasti reda, percayalah, masalah yang datang dalam kehidupan kita pasti akan ada usainya. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana cara kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa usia kehidupan kita yang masih Allah berikan ini. Mungkin itu saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Dan apabila dalam penyampaian tausiah saya tadi ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Saya harap dapat memaafkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikri hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami, semoga apa yang disampaikannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhir masalah tadi, maka berakhir acara kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pengacara meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.